selamat bertemu kembali dengan saya Miss Selvi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang faktorisasi aljabar, materi kelas 7 SMP. Ya, faktorisasi itu apa? Faktorisasi itu adalah menyatakan bentuk penjumlahan pengurangan suku-suku menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya. Ya, atau bahasa sehari-harinya adalah mengubah bentuk penjumlahan atau pengurangan menjadi bentuk perkalian. Nah, jenis-jenis faktorisasi itu ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah faktorisasi dengan menggunakan hukum distributif. Yang kedua adalah faktorisasi dengan menggunakan hukum selisih 2 kuadrat. Lalu faktorisasi bentuk AX kuadrat tambah BX ditambah C, di mana koefisien dari X kuadrat sama dengan 1. Lalu yang terakhir adalah faktorisasi bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana A tidak sama dengan 1. Ya. Kita langsung saja kepada penjelasan yang pertama tentang faktorisasi hukum distributif. Di dalam melakukan faktorisasi menggunakan hukum distributif, kita harus tentukan dulu faktor-faktor bersama dari semua suku yang akan difaktorisasi. Maksudnya seperti ini. Misalkan di sini ada dua buah suku ya, AB ditambah AC. Ini bentuk penjumlahan. Untuk membuatnya menjadi bentuk perkalian, maka kita cari faktor bersama antara AB dan AC. Artinya yang sama-sama dipunyai AB dan AC. Mereka sama-sama punya A, maka A dibuat sebagai faktor pengali. Sehingga A dikali berapakah, maka dikalikan B ditambah C. Sehingga kalau misalkan ini kita uraikan langsung, kita kalikan kembali, maka A dikali B adalah AB, lalu A dikali C itu adalah AC, sehingga akan kembali seperti semula. Jadi untuk membuktikan faktorisasi kita itu sudah benar atau tidak, kita cukup mengalihkan kembali faktorisasi yang sudah kita buat. Kalau hasilnya sama seperti soal, berarti faktorisasi kita sudah benar. Oke anak-anak, kita langsung ke contoh. Faktorkan bentuk aljabar dari 20A ditambah 8AB. Kita cari faktor bersama dari 20A dan 8AB. Pertama-tama koefisiennya dulu ya. 20 dan 8 itu sama-sama merupakan kelipatan 4. Maka di sini kita tuliskan 4 sebagai faktor bersama dari 20 dan 8. Selanjutnya sama-sama punya A, maka kita tuliskan lagi A. Oke, karena ini tambah, maka di sini tambah. Ini apa yang ditulis? Nah, 4A dikali berapakah supaya 20A? Maka di sini dikali 5, ya kan? Lalu 4A dikali berapakah supaya 8AB? Maka di sini 2B. Sehingga kalau kita kalikan ini, ya, ini menjadi 20A. Ya kan, sama seperti soal ya. Terus ini tambah 8AB. Sama ya? Sama ya? Sama. Maka bentuk faktorisasinya adalah 4A dikali 5 tambah 2B. Oke, nah sekarang ke contoh yang berikutnya. Di sini AX ditambah AY ditambah BX ditambah BY. Ini ada 4 suku, kalau tadi kan 2 suku. Ini kita sederhanakan menjadi 2 suku dulu, nanti baru menjadi 1 suku. Tujuannya kan menjadikan 1 suku, ya. Nah, di sini kita tuliskan saja. Ya, Miss suka bikin ini karena dia memiliki yang sama A, maka Miss buat menjadi sebuah kurungan buat dia, ya. Terus ini juga 1 kurungan. Oke, nah selanjutnya karena sama-sama memiliki A, maka dia A-nya di luar. Terus di sini X ditambah Y. Ini sama-sama punya B, maka di sini B. Sini X tambah Y. Nah, anak-anak di sini ada 2 suku jadinya. Tadi kan 4 suku, jadi 2 suku. Nah, kita mau merubahnya menjadi 1 suku. Maka kita cari faktor bersama dari kedua suku tersebut. Sama-sama punya X plus Y. Maka kita tuliskan ya, X plus Y-nya di depan. Baru dikalikan dengan A tambah B. Begitu. Paham anak-anak ya? Paham. Nanti kalau nggak ngerti diulang-ulang lagi. Kita masuk kepada faktorisasi yang kedua, yaitu faktorisasi selisih 2 kuadrat. Dari kalimatnya adalah 2 kuadrat yang diselisihkan.
Jadi konsepnya adalah harus bentuknya kuadrat. Harus bentuknya something pangkat 2 dikurang something pangkat 2. Kalau sudah bentuknya kuadrat, maka kita tinggal buatkan dua buah kurungan, 1 plus, 1 minus, maka faktor yang bilangan pokok yang dikuadratkan itu kita letakkan di dalam kurungan tersebut, ya. Kita langsung ke contoh saja seperti ini. Di sini P kuadrat dikurang 5 kuadrat. Sudah merupakan bentuk kuadrat, maka langsung saja kita buat dua buah kurungan, ya. Karena dia selisih 2 kuadrat, maka di dalam kurungan itu ada 1 plus 1 negatif. Di sini apa yang ditulis? Di sini P 5. Udah selesai, ya. Jadi nanti kalau kamu kalikan lagi, dia akan kembali ke pada soal, ya. Nah, sekarang ini. Di sini yang kuadrat hanya si Y. 16 bukan bentuk kuadrat. Karena itu kita rubah 16 ini kebetulan adalah akar kuadrat dari 4, ya. Maka di sini kita rubah menjadi Y kuadrat dikurang 4 kuadrat. Oke. Sehingga di sini dia udah sama-sama bentuk kuadrat, tinggal bikin kurungannya saja. 1 tambah 1 kurang. Di sini iya Y 4 selesai. Oke, lanjut ya ke contoh yang ketiga. Di sini yang kuadrat hanya si P. 4 dan 25 belum kuadrat. Kebetulan 4 itu sudah merupakan akar kuadrat daripada 2, ya. Maka dia kita buat menjadi 2P dipangkatkan 2. Kan hasilnya sama, ya. Jadi matematika itu hanya ngerubah bentuk, ya, hasilnya sama aja. Lalu ini 5 kuadrat, ya. Oke, nah di sini udah bentuk-bentuk kuadrat kan, maka kita buat menjadi 2 kurungan, 1 plus 1 negatif. Di sini 2P 5 selesai, ya. Oke, yang ini gimana nih? Ini kan nggak ada bisa dikuadratin, 2 nggak ada. Apa dia? Apa dong? Hasil dari akar kuadrat berapa? Nggak ada kan? Tapi kita distributifkan dulu, ya. Berarti di sini 2 dirubah menjadi 2 dikali A kuadrat dikurang 16. Nah, 16-nya belum berupa bentuk kuadrat. Maka di sini menjadi A kuadrat dikurang 4 kuadrat. Ya, kalau udah kayak gini kan udah enak, ya. Tinggal bikin 2 kurungan. 1 plus, 1 min. Masukkan saja A-nya. A. Masukkan 4-nya. 4. That's so easy, oke? Nah, sekarang yang terakhir. Nih, 48P pangkat 4 dikurang 3Q pangkat 4. Diapain dulu? Ya, didistributifin dulu, ya. Kebetulan 3 adalah faktor bersama dari 48 dan 3. Maka di sini 3, di sini 16P pangkat 4. Lalu di sini Q pangkat 4. Oke. Nah, selanjutnya ya kita rubah ini 16 ya pangkat 4 menjadi bentuk kuadrat. Jadinya gimana? Ayo. Jadinya di sini 4P kuadrat dikuadratkan dikurang Q kuadrat dikuadratkan. Nah, kalau udah seperti ini udah mudah, ya. Kita tinggal buatkan 2 buah kurungan, 1 tambah 1 kurang. Di sini kita tuliskan dia 4P kuadrat. Lalu di sini Q kuadrat, di sini Q kuadrat. Nah, itu ya tentang faktorisasi selisih 2 kuadrat. Nanti kalau ngerti harus diulang-ulang. Nah, lanjut ke faktorisasi yang ketiga, yaitu faktorisasi bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana A-nya sama dengan 1. Kalau dia koefisien A sama dengan 1, itu sama aja dengan X kuadrat tambah BX ditambah C. Ya, ini kita rubah menjadi bentuk perkalian. Jadi tadi ini kan 3 suku, jadi 2 suku, ya. Itu suku X tambah P dengan suku X tambah Q. Apakah itu P? Apakah itu Q? Kita cari 2 buah bilangan. Kalau dikalikan P dan Q, itu hasilnya sama dengan C. Lalu kalau dijumlahkan P dan Q, itu hasilnya G. Ya.
Jadi ini ada hubungannya P dan Q dengan nilai koefisien D dan juga konstanta C. Kita langsung ke contoh aja biar lebih paham. Faktorkanlah bentuk aljabar berikut. Nah anak-anak, di sini kan kita akan buat dia menjadi X tambah P lalu X tambah Q. Kita cari nilai P dan Q ini. Kita cari dua buah bilangan P dan Q kalau dikali sama dengan 3. Dan kalau ditambah sama dengan 4. Apakah bilangan itu? Ya, bilangan itu adalah P sama dengan 3 dan Q sama dengan 1. Karena 3 dikali 1 sama dengan 3, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Sehingga dengan demikian, kita bisa buat faktorisasinya adalah X ditambah 3, lalu X ditambah 1. Ya. Inilah faktorisasi dari X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Selanjutnya kita ke yang B, ya. Di sini kita cari dua buah bilangan. Kalau dikalikan sama dengan negatif 72, tapi kalau misalnya ditambah sama dengan 21. Kita cari P dikali Q sama dengan negatif 72. Kalau ditambah itu sama dengan 21. Apakah itu? Iya, 24 dan negatif 3. Maka di sini P-nya sama dengan 24, Q-nya sama dengan negatif 3. Karena 24 dikali negatif 3 hasilnya 72. 24 ditambah negatif 3 hasilnya 21. Sehingga kita bisa membuat faktorisasinya mudah-mudah, ya. Tinggal buat kurungan 1x, 1x lagi. Oke. Nah, perhatikan di sini P-nya 24 berarti ditambah, ya, ditambah 24, ini ditambah negatif 3. Berarti dikurang 3, ya. Udah dapat faktorisasinya. Seandainya kamu kali-kalikan ini, pasti hasilnya sama seperti soal. Ya, oke. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Bagaimana menentukan faktorisasinya? Sama seperti yang tadi ya, kita cari dua buah bilangan P dikali Q sama dengan negatif 20. Oke. Terus kalau misalnya ditambah, ya, P ditambah Q itu hasilnya minus 8. Apa yuk? 10 dan negatif 2. Iya, benar kamu ya. Maka di sini kita buat P-nya sama dengan negatif 10, Q-nya sama dengan 2. Ya. Sehingga kita bisa buat faktorisasinya seperti ini. Di sini karena dia Y kuadrat, maka di sini Y. Nah, di sini P-nya adalah negatif 10, berarti dikurang 10. Ini Q-nya 2, berarti ditambah 2. Udah selesai. Kita kalikan pasti hasilnya sama seperti soal, ya. Y kali Y, misalnya Y kuadrat. Y dikali 2, 2Y, ya kan? Terus min 10 dikali Y, min 10Y. Terus min 10 dikali 2, minus 20. Nah, ini hasilnya kan sama seperti soal. Y kuadrat dikurang 8Y dikurang 20. Sama kan? Berarti kalau udah sama, berarti faktorisasi kita benar. Nah, lanjut nih soal yang keempat ya. Nah, di sini kan sama seperti yang tadi itu konsepnya ya. X tambah P dikalikan dengan X tambah Q. Intinya seperti itu. Kita cari dua buah bilangan. Ya, berarti karena di sini ada Y kuadrat, maka anak di sini kita buat dua buah kurungan. Ya, di sini X, sini X. Karena sini ada Y kuadrat, berarti di sini Y, sini Y. Nah, ditambah berapa? Ditambah PY ditambah QY. Nah, kita cari P dan Q-nya itu. Sama seperti yang tadi, kita cari dua buah bilangan P dan Q. Kalau dikalikan sama dengan negatif 45, tapi kalau misalnya ditambah, itu sama dengan 4. Berapakah bilangannya itu? Ya, bilangannya itu dapat ya,
bahwa P-nya sama dengan berapa? 9 dan Q-nya sama dengan negatif 5. Karena 9 dikali negatif 5 sama dengan negatif 45. 9 ditambah negatif 5 hasilnya 4. Maka kita pindahkan ke sini ya, kita pindahkan ke ini, ke P ya. Ini karena dia positif berarti tambah 9Y, lalu X ini 5, maka di sini dikurang 5Y. Sehingga kalau kamu kerjakan seperti yang nomor C, itu akan kembali seperti soal. Berarti udah benar faktorisasinya ya. Kalau nggak ngerti wajib diulang-ulang. Jangan lupa share ke teman kamu ya, biar semuanya pintar. Oke, kita masuk ke faktorisasi yang terakhir, yaitu bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi di sini koefisien X kuadratnya itu tidak sama dengan 1. Ya, nggak boleh 1, harusnya 2 atau negatif 2 atau berapalah gitu. Nah, apakah hubungannya antara B, C dengan P dan Q? Nah, di sini anak-anak ya, kita pecah B-nya itu, BX itu menjadi PX ditambah QX. Ya, harus dipecah. Maka kita cari dua bilangan P dan Q itu kalau ditambah sama dengan B, tapi kalau dikali sama dengan A dikali C. Jadi konstanta dikali koefisien dari kuadratnya. Kita langsung ke contoh berikutnya nih. Makin ada contoh makin gampang artinya. Nah, di sini ada bentuk aljabar 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 5. Ya, bentuk penjumlahan. Hendak kita buat menjadi faktor pengalihnya. Di sini A-nya sama dengan 2, ya. B-nya sama dengan 7, C-nya sama dengan 5. Maka kita kalikan 2 dengan 5, ya. 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka kita cari dua buah bilangan, ya. Kalau dikalikan sama dengan 10, kalau ditambah sama dengan 7. Berapa yuk? Ya, kita dapat dia P-nya 5, Q-nya sama dengan 2. Karena 5 dikali 2 sama dengan 10, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Setelah itu, sama seperti yang tadi. Ini kan B, 7 itu B ya. Kita pecah menjadi 5X dengan 2X. Kita tuliskan soalnya kembali. Ini 5X ditambah 2X, kan sama-sama 7X kan, terus ditambah 5. Nah, kalau udah kayak gini, ini senang ngerubahnya menjadi mana kira-kira yang bisa menjadi didistributifkan. Di sini bisa bikin kelompoknya menjadi 2X kuadrat ditambah 2X, ya, ditambah 5X ditambah 5, ya kan. Nah, selanjutnya kita distributifkan, ini menjadi ya 2X, ini X tambah 1. Terus ini faktor bersamanya apa? Ya 5, lalu X ditambah 1. Nah, ini kan masih 2 suku, tadi kan 3 suku jadi 2 suku, kita mau bikin jadi 1 suku. Bagaimana caranya? Kita cari faktor bersamanya, sama-sama punya apa? Sama-sama punya X tambah 1. Maka di sini X tambah 1, lalu 2X tambah 5. Begitu. Ya, paham ya? Jadi kalau kamu kalikan ini, X dikali dengan 2X, terus X dikali dengan 5, 1 dikali dengan 2X dikali dengan 5. Itu hasilnya akan sama seperti soal. Kalau sama berarti faktorisasi kita udah benar. Oke, lanjut ya, soal yang nomor 2. Di sini ada 3y kuadrat ditambah 14y ditambah 15. Pertama-tama diapain dulu ayo? Iya, dikalikan dulu. Ya. 3 dikali 15 yaitu 45. Ya, 45. Nah, kita cari nilai P dan Q. Artinya 14Y ini mau kita pecah ya menjadi PX dengan QX.
Oke, kita cari dua buah bilangan P dan Q kalau dikali sama dengan 45, tapi kalau ditambah sama dengan 14. Apakah itu? P-nya berapa? Ayo, Q-nya berapa? Ayo. 9. Iya, pintar. 9 dengan 5. Sehingga di sini kita bisa pecah 14Y menjadi 9Y dengan 5Y ya. Maka di sini 3Y kuadrat ditambah 9Y ditambah 5Y ditambah 15 ya kan. Lalu kita kurungin aja, kebetulan ini sama-sama ada kelipatannya ya, ada faktor bersamanya, kita kurungin. Oke, kita kurungin. Udah, kita distributifkan. Kalau distributifin gimana nih? Faktor bersama dari 3Y kuadrat dan 9Y itu adalah 3Y. Maka dengan mudah di sini kita buat Y ditambah 3. Selanjutnya, faktor bersama dari 5Y dan 15 itu adalah 5. Ya, maka di sini 5 Y tambah 3. Nah, dari 3 suku jadi 2 suku. Nah, di sini faktor bersamanya apa? Y tambah 3. Maka kita tuliskan Y tambah 3. Lalu di sini 3Y tambah 5. Oke, paham ya? Ini soal terakhir nih, soal terakhir ya. Di sini kita konsepnya sama ya, kita pecah 21 menjadi PX. PAB dengan QAB ya. 6 dikali dengan 9. 6 dikali 9 berapa? 6 kali 9 5 4 ya kan. Oke, lalu kita cari dua buah bilangan ya. P dikali Q sama dengan 54 ya. Terus kalau ditambah dia sama dengan 21. Apa itu bilangannya? Berapa? Ayo. Iya, dapat ya. P-nya sama dengan ya, P-nya sama dengan 18. Terus Q-nya sama dengan 3 ya. Maka kita pecah 21 AB menjadi 18 AB ditambah 3 AB ya. Maka di sini kita tuliskan 6A kuadrat ditambah 18 AB ditambah 3AB ditambah 9B kuadrat. Nah, lalu kita kurungin ya, lalu kita faktorisasikan secara distributif ya, kita distributifkan. Maka di sini faktor bersama antara 6A kuadrat dan 18AB itu adalah 6A. Oke. Lalu di sini adalah A ditambah ya 3B. Selanjutnya di sini apa? Kita cari faktor bersama dari 3AB dengan 9B kuadrat. Ya, 3B ya. 3B. Maka di sini A ditambah 3B. Lalu kita faktorisasikan lagi ya secara distributif. Jadi dalam faktorisasi itu kadang-kadang bergabung ya. Faktorisasi kuadrat bisa digabungkan dengan faktorisasi distributif. Kepake distributif itu sangat terpakai banget, jadi harus paham ya. Maka di sini faktor bersamanya adalah A tambah 3B. Maka di sini A tambah 3B. Lalu di sini 6A ditambah 3B. Jadi kalau kamu kali-kalikan dia akan sama seperti soal. Kita kalikan saja ya. Misalnya A dikali 6A, dia dapatnya berapa? 6A kuadrat ya kan. A dikalikan dengan 3B, dapatnya 3AB. 3 dikali 6A dapatnya 18AB. 3B dikali 3B dapatnya 9B kuadrat. Kan sama jadinya ya.
Jadinya 6A kuadrat ditambah 21AB ditambah 9B kuadrat. Jadi sama seperti soal. Ya anak-anak nanti harus paham, diulang-ulangi. Tetap kamu harus nanti ke classroom ya, situ Miss akan kasih tugas-tugas kamu untuk latihan. Harus dicoba sendiri biar bisa. Jangan hanya menonton atau menyaksikan video ini tanpa latihan. Setelah ini kamu harus latihan soal sebanyak-banyaknya biar makin mengerti dan jadi pintar. Oke, semangat, jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini sehingga boleh berkembang dan menjadi berkat bagi orang lain. Oke, Tuhan berkati. Dadah.